Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Christian Abraham Putra, NIM 082111163323 dan rekan saya. Raihan Alvin Maulana dengan NIM akhir 069. Di sini kami akan mempresentasikan proyek UAS dari matkul analisis visualisasi data teori. Oke, baik. Nah, untuk jurnal yang sendiri kami pakai yaitu Visualization and Analysis in Bank Direct Marketing Prediction. Nah, untuk introduction dari jurnal tersebut adalah pemasaran langsung perbankan bertujuan untuk meningkatkan hubungan positif antara pemangku kepentingan ataupun stakeholder melalui proses yang interaktif dengan fokus pada peningkatan tingkat respons dalam kampanye promosi langsung. Teknik resampling digunakan untuk menangani dataset yang tidak seimbang ini. Jadi pada dataset yang kami temukan yaitu datasetnya tidak balance datanya sehingga perlu adanya beberapa tuning pada data. Visualisasi data menjadi kunci bagi para pengambil keputusan untuk mengekstrak wawasan dari data, membantu mengidentifikasi tren dan memfasilitasi bahasa bisnis yang baru. Jadi kami pertama-tama juga akan menggunakan visualisasi data untuk mengetahui korelasi antar variabel. Oke, selanjutnya adalah research methodology. Yang pertama adalah pada penelitian itu menggunakan beberapa metode. Yang pertama ada algoritma random forest yang merupakan pembelajaran supervised learning yang digunakan untuk klasifikasi regresi. Algoritma itu dibedakan dari decision tree dalam proses acak menentukan simbol akar untuk membagi fitur-fitur yang ada. Nah, random forest itu efisien dalam menangani nilai-nilai yang hilang, namun kelemahannya itu mungkin muncul model yang overfitting, kecuali jumlah pohon dari model random forest itu memadai dan dihasilkan dan tidak mampu meningkatkan akurasi dari prediksi. Selanjutnya ada SVM. Nah, SVM itu adalah algoritma pembelajaran yang digunakan dalam tugas prediksi. Namun SVM lebih disukai dalam tugas klasifikasi. Nah, algoritma itu berdasarkan ide bahwa suatu klasifikasi efektif dalam memisahkan titik data yang konvergen dan tidak linear terpisah, maka seharusnya berkinerja baik pada data yang tersebar. Nah, SVM itu mencari garis pemisah terbaik yang memaksimalkan jarak antara hyperplane dari atas keputusan. Oke. Nah, selanjutnya di sini tidak hanya SVM dan random forest, ada juga ANN atau Artificial Neural Network dan juga F-bias. Nah, Artificial Neural Network ini adalah suatu pendekatan aproksimasi dari suatu fungsi yang tidak diketahui dan dilakukan dengan menggunakan lapisan-lapisan neuron. Jadi fungsinya hampir sama seperti cara kerja otak atau neuron yang ada pada otak. Selanjutnya ada di naive bias. Naive bias adalah sebuah classifier langsung yang dan kuat yang menggunakan teorema Bayes. Ini memprediksi probabilitas bahwa suatu rekaman atau data tertentu termasuk ke dalam suatu data tertentu. Kelas dengan probabilitas tertinggi dianggap sebagai kelas yang paling mungkin sehingga dilihat dari kemungkinannya. Dan yang terakhir ada algoritma KNN yang digunakan pada penelitian atau jurnal yang kami resum. Nah, ini adalah algoritma klasifikasi sederhana. KNN adalah algoritma klasifikasi sederhana yang bekerja berdasarkan jarak terkecil dari instansi query ke sampel pelatihan untuk menentukan mayoritas sederhana dari KNN sebagai prediksi dari query tersebut. Nah, KNN itu digunakan karena memiliki kekuatan prediktif yang baik, namun waktu beritanya itu tidak terlalu lama dan juga dapat menghasilkan hasil yang sangat akurat. Nah, untuk hasil dari jurnal sendiri di sini bisa dilihat yaitu menggunakan dua nilai yaitu Gmin atau dan akurasi. Namun bisa kita lihat pada akurasinya, akurasi yang tertinggi yaitu ada pada random forest. Nah, di datanya tersebut ada menggunakan teknik balancing, menggunakan smooth teknik. Namun sayangnya bisa dilihat pada gambar ternyata data yang tidak dibalance yang lebih cenderung lebih tinggi akurasinya daripada yang dibalance. Nah, di sini untuk mengimplementasikan metode yang dilakukan pada penelitian ini, kami yang pertama melakukan data understanding terlebih dahulu, kemudian mempelajari proses data, kemudian mengeksplorasi data untuk melihat fitur-fitur mana yang paling tinggi korelasinya, kemudian kita memodelkan menggunakan random forest, kemudian kita menganalisis hasilnya. Nah, untuk data desainnya sendiri terdapat 4.521 record dengan 17 fitur atau 16 fitur sebagai variabel input dan satu sebagai variabel output.
pada jurnal ini menggunakan data yang nilainya uniknya kurang dari 6 sehingga menggunakan 7 atribut yaitu marital, education, default, housing, loan, contact, dan outcome dan out. Out ini adalah variabel outputnya. Ya. Oke, jadi ini adalah correlation matrix. Jadi kami menggunakan semua variabel terlebih dahulu. Jadi semuanya kami inputkan untuk melihat variabel mana yang paling berkorelasi dengan variabel output. Nah, untuk splitting datanya untuk kami mencoba random forest-nya, kami bagi menjadi 3, yaitu test size-nya 30% dengan selanjutnya itu 30, 70, 20, 80, dan 40, 60. Oke, jadi ini adalah model yang pertama. Jadi datanya ada 60, 40. Dan yang sebelah kiri yang berwarna lebih gelap ini adalah menggunakan smooth, dan yang sebelah kanan ini yang tidak menggunakan smooth. Dari akurasi terlihat ada perbedaan yang cukup terlihat bahwa ketika tidak dilakukan teknik balancing akurasinya 89%, dan ketika setelah dilakukan teknik balancing akurasinya 85%. Nah, di sini hasilnya juga sama, yaitu maksudnya dengan split 70-30, akurasi akurasi tanpa menggunakan teknik balancing lebih tinggi yaitu 88%, sedangkan untuk yang menggunakan teknik smooth eh, di bawah teknik tanpa balancing yaitu 84%. Dan ini adalah split data yang terakhir. Ini kita membagi tes data dan training data menjadi 80% dan 20%. Akurasinya masih sama, di mana yang tidak dilakukan teknik balancing itu akurasinya lebih tinggi dengan akurasi 88%, dan yang dilakukan dengan balancing hanya 84% ketika menggunakan algoritma random forest. Nah, untuk konklusinya sendiri, kami bisa menyimpulkan bahwa pada pengimplementasian yang kami coba hasilnya hampir mirip dengan sesuai dengan penelitian. Hasilnya menunjukkan bahwa random forest tanpa balancing menggunakan smooth teknik memiliki hasil akurasi yang lebih tinggi daripada menggunakan teknik balancing. Hal tersebut sesuai dengan jurnal meskipun hasil akurasi yang kami dapatkan lebih rendah daripada hasil yang pada jurnal. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk tugas analisis visualisasi data teori proyek ujian akhir semester tahun 2023 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Christian Abramutra dan rekan saya Rehan Elbil Maulana. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.